Yap, kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK Matematika Saintek, di mana kali ini kita akan sikat 5 soal UTBK yang katanya soal ini benar-benar keluar di UTBK pada tahun 2019. Nah, gimana soalnya? Langsung saja kita bahas. Soal nomor 1, diketahui matriks B sama dengan 2 min 1 min 3 2 dan C min 7 2 0 4. Jika matriks A berukuran 2 kali 2 dan memenuhi persamaan A pangkat 3 ditambah B sama dengan C, maka determinan matriks 3A inverse sama dengan diketahui bahwa A pangkat 3 ditambah B sama dengan C, maka A pangkat 3 sama juga dengan matriks C dikurang matriks B, di mana matriks C adalah min 7, 2, 0, dan 4. Sedangkan matriks B yaitu 2, negatif 1, min 3, dan 2. Maka matriks A pangkat 3 juga sama dengan min 7 dikurang 2, min 9, 3, 3, 2. Oke. Nah, perlu diingat bahwa jika terdapat determinan A inverse, ini akan juga sama dengan 1 per determinan A. Jika terdapat determinan KA, determinan K dikali A akan juga sama dengan K kuadrat kali determinan A, atau determinan K kali A sama juga dengan K pangkat 3 kali determinan A, di mana untuk yang rumus pertama ini berlaku jika ordo pada matriksnya itu adalah ordo 2 kali 2. Sedangkan rumus yang kedua jika ordo matriksnya itu 3 kali 3. Oke, sekarang kita kembalikan ke penyelesaian soalnya. Telah ditemukan bahwa A pangkat 3 sama dengan negatif 9, 3, 3, 2. Sehingga determinan A pangkat 3 juga sama dengan determinannya min 9 kali 2, negatif 18, dikurang 3 kali 3, 9. Determinan A pangkat 3 akan sama juga dengan negatif 27. Sehingga determinan A sama juga negatif 3. Karena negatif 3 pangkat 3 juga sama dengan negatif 27. Nah, maka di sini diperoleh bahwa determinan 3A inverse, karena yang ditanya itu adalah determinan matriks 3A inverse, juga akan sama dengan, perhatikan bahwa determinan 3A inverse 3 jika ada angkanya 3 karena ordonya itu adalah 2 kali 2, sehingga juga sama dengan K kuadrat atau 3 kuadrat dikali determinan A inverse, di mana 3 kuadrat itu 9, determinan A inverse juga sama dengan 1 per determinan A. Nah, determinan A sama juga dengan negatif 3, maka sama dengan 1 dikali 1 per negatif 3. 9 dibagi negatif 3 sama juga dengan negatif 3. Sehingga jawabannya yang tepat adalah E, negatif 3. Soal nomor 2, jarak terdekat titik pada kurva Y sama dengan setengah X kuadrat ditambah 1 ke garis 2X dikurang Y sama dengan 4 adalah, baik, untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini kita misalkan bahwa titik terdekatnya itu adalah X-nya sama dengan A. Sehingga kurva Y sama dengan setengah X kuadrat ditambah 1 juga sama dengan setengah A kuadrat ditambah 1. Nah, maka diperoleh titik terdekatnya, kita peroleh pemisalan yaitu A, setengah
A kuadrat ditambah 1. Perlu diingat bahwa untuk mencari jarak titik X1, Y1 ke garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka jaraknya itu adalah titiknya diketahui titik X1, Y1 dengan garisnya AX tambah BY ditambah C sama dengan 0, maka jaraknya itu adalah A X1 ditambah BY1 ditambah C per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, di sini kita mau mencari jarak terdekat titik. Oke, kita akan mencari jarak terdekat titik. Di sini kita mencari jarak titik, yaitu titik A, setengah A kuadrat ditambah 1 ke garis 2X dikurang Y dikurang 4 sama dengan 0. Nah, maka berdasarkan rumusnya untuk mencari jarak titik ke garis, maka kita gunakan rumus D sama dengan AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga jaraknya itu adalah D sama dengan mutlak dari AX1. Artinya A-nya itu adalah 2, X1-nya A, artinya 2A dikurang setengah A kuadrat dikurang 1 dikurang 4 per A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya 2 berarti akar dari 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. B-nya min 1. Oke, maka D-nya akan sama dengan 2A dikurang setengah A kuadrat. Sama juga dengan di sini ada min setengah A kuadrat. Kita urutkan min setengah A kuadrat ditambah 2A. Min 1 dikurang 4, negatif 5 per akar 5. Oke, sehingga di sini kita telah memiliki atau memperoleh nilai D-nya atau jaraknya. Nah, pernyataannya itu adalah jarak terdekat, artinya jarak minimum. Nah, agar jaraknya minimum atau jaraknya terdekat, maka agar minimum atau jaraknya terdekat, agar dia minimum atau jaraknya adalah terdekat, maka jaraknya atau D itu diturunkan sama dengan 0. D aksen sama dengan 0. Nah, di mana turunan dari D-nya ini adalah min A ditambah 2. Oke, kita cari turunannya di bagian sini. Misalkan berarti ini U-nya ya. U itu sama dengan min setengah A kuadrat ditambah 2A dikurang 5. Maka U aksen sama dengan min A ditambah 2. V adalah akar 5, maka V aksen sama dengan 0. Nah, sehingga di sini untuk turunannya D aksen itu sama dengan U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat rumusnya. U aksen itu adalah min A ditambah 2 kali V. U aksen V-nya adalah akar 5 dikurang U-nya adalah yang ini, dan V aksennya 0. V aksen 0 kali U tetap 0 ya, berarti dikurang 0. Per V kuadrat, akar 5 kuadrat. Akar 5 kali akar 5. Sehingga hasilnya itu adalah min A ditambah 2 per akar 5. Nah, agar dia minimum maka turunan sama dengan 0. D aksen itu adalah min A ditambah 2 per akar 5 sama dengan 0. Jika kita kali silang, maka diperoleh min A ditambah 2 sama dengan 0. Artinya A sama dengan 2. Oke, sekarang kita telah menemukan nilai A sama dengan 2. Yang ditanya adalah jarak terdekat. Nah, jarak terdekatnya apabila A sama dengan 2. Maka jaraknya, jadi jarak terdekatnya adalah itu adalah D atau D minimum sama dengan
mutlak dari min setengah A kuadrat. A kuadrat A-nya 2, setengah 2 kuadrat, ditambah 2 kali A, 2 kali 2 dikurang 5 per akar 5. Sama juga dengan di sini 2 kuadrat 4, 4 dibagi min 2 jadi hasilnya min 2, 2 kali 2 4 dikurang 5 per akar 5. Sehingga diperoleh hasil akhirnya itu adalah min 2 dikurang 5 min 7, min 7 ditambah 4, 3. Ya, jadi hasilnya itu adalah negatif 3 per akar 5. Mutlak negatif 3 per akar 5 sama juga dengan 3 per akar 5. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah A, 3 per akar 5. Soal nomor 3. Dari angka-angka 2, 4, 6, dan 7 dan 8 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 6 angka. Banyak bilangan yang dapat dibuat jika angka 6 boleh muncul 2 kali. Perhatikan bahwa angka yang tersedia adalah 2, 4, 6, 7, dan 8. Nah, angka yang tersedia ini terdiri dari 5 angka. Nah, akan dibuat bilangan 6 angka. Dari 5 angka akan dibuat bilangan 6 angka, di mana angka 6 boleh muncul 2 kali. Nah, di sini angka 6 boleh muncul 2 kali. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini berarti permutasi dengan unsur yang sama, karena ada unsur yang sama di sini, yaitu angka 6 boleh muncul 2 kali, berarti angka 6 itu ada unsur yang samanya. Sehingga banyak bilangan yang terbentuk adalah 6 faktorial per 2 faktorial. Loh, kenapa 6 faktorial? Sedangkan angka yang tersedia itu ada 5 angka saja. Nah, di sini artinya yang kita masukkan itu adalah angka 2, 4, 6, 7, 8. Angka 6-nya boleh muncul 2 kali, berarti angka 6 2 kali digunakan, sehingga angka 6 ini ada 2 dan jumlahnya angka yang bisa kita substitusikan ke dalam kotak-kotaknya atau kolomnya itu adalah 6. Maka di sini 6 faktorial. Karena 6 itu muncul 2 kali, maka berlaku permutasi unsur yang sama, 6 faktorial per 2 faktorial. 6 faktorial itu adalah 6 dikali 5 kali 4, 3, 2, 1. 2 faktorial, 2 dikali 1. Sehingga diperoleh hasil akhirnya ada 360 jumlah bilangan yang terbentuk. 360 jawabannya yang tepat adalah D. Soal nomor 4, diketahui titik P 4,A dan lingkaran L sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8X dikurang 2Y tambah 1 sama dengan 0. Jika titik P berada di dalam lingkaran L, maka nilai A yang mungkin adalah. Perlu diingat bahwa jika sebuah titik berada di dalam lingkaran, maka apabila titik tersebut disubstitusikan ke persamaan lingkarannya akan kurang dari 0. Jika dia berada di luar lingkaran, jika kita substitusikan akan lebih besar dari 0. Nah, untuk soal nomor 4, titik P berada di dalam lingkaran. Titik P berada di dalam lingkaran, di mana titik P-nya itu adalah 4,A. Berada di dalam lingkaran. Nah, di mana lingkarannya itu punya persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8X kurang 2Y tambah 1 sama dengan 0. Karena titiknya berada di dalam lingkaran, maka apabila disubstitusikan titik P 4,A ke persamaan lingkaran akan kurang dari 0. Di mana
P 4, A, 4 ini adalah X, A ini adalah Y, X, Y, 4 disubstitusikan ke X, 4 kuadrat, 16, ditambah A disubstitusikan ke Y, jadi A kuadrat dikurang 8 kali 4, 32, kurang 2A, ditambah 1, karena berada di dalam lingkaran maka kurang dari 0. Kita lanjutkan, sehingga sama juga dengan A kuadrat dikurang 2A dikurang 15 kurang dari 0. Jika difaktorkan, maka kita peroleh hasilnya itu adalah A pembuat nolnya itu adalah min 5 dan positif 3. Oke, sehingga ketika kita buat pada garis bilangannya, di sini kita peroleh ada negatif 3 dan positif 5. Nah, karena dia kurang, ingat kalau seandainya, perlu diingat jika terdapat persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, jika tandanya di sini adalah kecil dari 0 atau kecil sama dengan 0, maka himpunannya berada pada bagian tengahnya. Apabila ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C besar dari 0 atau besar sama dari 0, maka himpunan penyelesaiannya berada di bagian kanan dan kirinya. Oke. Nah, jadi karena tandanya kecil atau kurang dari 0, maka himpunan penyelesaiannya berada di bagian tengahnya atau di antara min 3 dan 5. Sehingga jawabannya yang tepat adalah E. Soal nomor 5, diketahui sistem persamaan X sama dengan sin alfa ditambah akar 3 sin beta, Y sama dengan cos alfa ditambah akar 3 cos beta, jika nilai maksimum dari X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah alfa ditambah B akar 3, maka nilai A tambah B adalah oke. Untuk menyelesaikan soal nomor 5 ini, maka persamaan pertama dan keduanya dikuadratkan, di mana X-nya ini kita kuadratkan, diperoleh X kuadrat, bagian sin alfa tambah 3 akar 3 sin beta juga dikuadratkan, maka diperoleh akan sama dengan sin kuadrat alfa ditambah 2 akar 3 sin alfa sin beta ditambah 3 sin kuadrat beta. Kemudian persamaan kedua juga dikuadratkan, hasilnya Y kuadrat, bagian sini juga dikuadratkan, maka diperoleh nilainya cos kuadrat alfa ditambah 2 akar 3 cos alfa cos beta ditambah 3 cos kuadrat beta. Oke, nah kemudian kedua persamaan ini kita jumlahkan. X kuadrat ditambah Y kuadrat, maka kita temukan bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ingat bahwa jika terdapat sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta, kuadrat alfa juga akan sama dengan 1. Ya. Sehingga sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa nilainya 1 ditambah 2 akar 3 sin alfa sin beta ditambah 2 akar 3 cos alfa cos beta. Ingat, jika ada sin alfa sin beta ditambah cos alfa cos beta juga akan sama dengan cos alfa tambah beta. Sehingga hasilnya menjadi 2 akar 3 cos alfa tambah beta. Oke, ditambah dengan sin kuadrat beta tambah cos kuadrat beta. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa 1. Kalau 3 sin kuadrat beta ditambah 3 cos kuadrat beta sama juga dengan 3 kali 1. Sama juga dengan 3. Oke, kemudian kita lanjutkan, maka X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 ditambah 3, 4 ditambah 2 akar 3 cos alfa ditambah beta.
Nah, yang akan kita cari adalah nilai maksimumnya. Maksimum dari X kuadrat ditambah Y kuadrat maksimum akan sama dengan untuk cos alfa ditambah beta, maksimumnya itu adalah 1. Berarti di sini 1 kali 2 akar 3 tetap 2 akar 3. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat maksimum itu sama juga dengan 4 ditambah 2 akar 3. Nah, pada soal terdapat penjelasan bahwa jika nilai maksimum X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah A tambah B akar 3. Nilai maksimumnya itu adalah A ditambah B akar 3. Nah, maka tentukanlah nilai A tambah B. Jadi, A tambah B sama dengan A-nya ini adalah 4, B-nya adalah 2. 4 ditambah 2, sehingga hasilnya sama juga dengan 6. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah 6C. Demikian pembahasan soal UTBK Matematika Saintek. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan lainnya.